kita mau beli. Loh, banyak si Bubu mana? Lah, kagak ada. Banyak si Bubu nggak ada. Morning, hari ini hari Sabtu. Karena klien aku udah datang pagi ini, jadi mulainya jam 12. Aku mau ke Costco dulu, mau beli wine buat Bubu. Amas kembali return ini, lampu yang dia beli, bukan yang dia mau. Emang kembaliin sebabnya. Ke kantor pos juga, balikin ini ke Staples. Ini dari Telas, karena kita dikasih itu yang baru, boxnya. Dan seperti ini suasana dekorasi itu masa rumahku. Lihat tuh guys, itu si Bubu. Dekorasi sini penuh. Ada berapa tuh nutcrackernya dia beranak. ada pohon Natal yang baru juga sini ya. Aku nggak bikin videonya. Ini kado-kado sudah mulai beranak ya. Tuh. Ya. Nih centerpiece-nya Bubu yang baru tuh dia beli gitu. Look at here. Tuh. Dekorasinya penuh decorations. You know which wine to get. Ada. Dan di sini juga ada guys. Sas room aku. Ya. Aku cuman pasang ini doang nih. Deers sama ini. Ini dari Costco belinya. Tuh gitu doang. Jadi kalau malam dia nyala. Gitu. Nah suasana di luar guys. Tuh lihat tuh. Seperti itu sekarang suasananya. Udah nggak ngeliat jalan ya, aspal udah nggak kelihatan. Oke, ikutin aku terus ya. Pintu kita dipasangin sama dia. Ini nyala lampunya. Jadi satu hall ini penuh dengan red tuh guys. Ya seperti inilah hidup di kondo ya. Aku bawa hari ini. Dan aku 1 bulan ini aku cuti dari Amazon karena aku fokus hanya mengerjakan massage saja. Itu di luar guys. Hening ya. Gitu. Lihat tuh pagi-pagi orang harus nge-crop salju ya. Kayak gini parkir mobil. Untung kita di basement ya, jadi kita nggak terlalu kotor banget. Dan aku taruh sini ya guys. Nah, kalau aku ngerekam cuma taruh di dashboard. Ini mudah-mudahan kuat ya. Udah rubah settingannya guys. Ternyata seperti itulah. Ini aku nggak pasang musik ya karena kena copyright nanti. Ya sudah lama aku nggak bikin video guys. Kali ini aku coba ya. Semoga video perdana ini bisa menghibur teman-teman ya. Aku juga kangen baca-baca komen dari teman-teman. Wah langit cerah nih. Lama banget sih gitu. Inilah suasana di Kanada kalau udah winter ya. Dulu summer kan, hijau-hijau ya kan. Mungkin yang bikin aku males bikin video karena posisi kamera tuh aku beberapa hari ini pasang landscape ya. Jadi aku lebih di Instagram. Jadi mudah-mudahan dengan begini aku bisa lebih produktif ya kan. Membikin video untuk di YouTube tuh lihat tuh mobil salju tuh pada mundur-mundur. Pelan-pelan mundurnya mas. Lucu deh mobil-mobil itu pembersih salju kayak gitu guys. Tuh lagi bersihin sidewalk. Karena berapa hari ini, 2 hari ini hujan. Ya, aku tariknya tuh ke sana tuh lihat tuh kayak gitu tuh mereka bersihnya guys. Ini kamera aku tempel lagi ya. Enak nih pakai iPhone ngevlog, nggak nempelin pindahin. Dan suasana sekarang seperti ini guys. Oh dianya sensitif karena
bensin sekarang lagi turun ya guys, lagi turun. Dan untuk 2026 katanya pajak bakal turun, ya mudah-mudahan aja ya. Gila, kita bayar pajak di Kanada lumayan sih, lumayan gede ya. Tapi semua itu kan juga untuk kebaikan kita. Lihat dong fasilitas-fasilitas di sini, ya kan. Pemerintah di sini nih kayak City of Edmonton, they build LRT, MRT, semua dari mana ya? Dari pajak. Oh, bensin 109,9, yeay. Tinggal 9 sen lagi itu $1 oh guys. Kangen loh ngeliat harga bensin $1. Dulu pertama-tama aku di sini ya, aku tuh ngeliat bensin tuh masih harganya 0,8, 0,9, 0,8 tuh maksudnya 80 sen ya. Kalau kalian convert ke rupiah tinggal kalian aja ya. Aku nggak tahu harga Canadian dollar di sana berapa. Iya, jadi sekarang apa mungkin karena Alberta sudah dikasih otorisasi untuk memproduksi 1 juta barel per hari karena minyak itu akan diekspor mungkin ke Indonesia karena kan Pak Prabowo udah kesini kan, dan Perdana Menteri McCartney juga sudah ke Indonesia. Jadi mereka lagi build pipe dari Alberta ke langsung menuju ke Vancouver sama di daerah East ya. Jadi minyak yang diproduksi di Alberta akan disalurkan ke seluruh dunia karena hubungan kita dengan Amerika agak ya tahu sendiri lah ya. Jadi sekarang kita tidak mesti harus jual minyak kita ke Amerika. Dulu kan dimonopoli ke Amerika, sekarang kita udah bisa jual ke seluruh dunia. Makanya kayak Prime Minister Indonesia di sini gubernurnya si Daniel Smith pergi ke Abu Dhabi dan mereka buka perwakilan kantor Alberta di Abu Dhabi untuk misalnya mereka mau jual beli minyaknya di sana gitu loh ya. Seperti itu guys. Jadi ya mudah-mudahan aja makanya dengan begitu mereka Kanada mengurangin pajak untuk pajak penghasilannya. Itu side effect-nya gitu kan. Karena mereka udah dapat income besar dari penjualan minyak. Gue juga gak ngerti kenapa dulu dibatasin ya. Ini mobil panasnya cepat banget sini. Pantat aku langsung anget loh. Ya seperti ini guys suasana pagi hari Sabtu ya di Kanada. Oh dia langsung gitu nih, cepet banget sih. Gak ada musik gak enak nih guys, gimana ya? Soalnya kalau pasang musik nanti kena copyright aku. Apa download copyright music dari YouTube? Nggak mungkin lah. Hari ini sih nggak tahu ya snow apa enggak. Ini sisa snow. Kalau hari pertama terus snow tuh kita agak ngilu ya, karena kan jalan belum ditaburin pasir, belum taburin kerikil. Kalau sekarang kan ini coklat-coklat nih, ini jalan-jalan ini kayak kemarin tuh aku lihat udah ditaburin sama truk ya. Jadi ya ditaburin itu pasir, dikasih black pepper, terus dikasih cumin sedikit sama bumbu Royco. Jadi kalau keluar tuh kita rasanya tuh udah bau-bau mateng gitu loh. Ini coklat-coklat ini ada campuran bumbu Royco-nya guys ya. Jadi warna coklat itu rasanya kaldu sapi di sini karena sapi Alberta sangat terkenal. Jadi ini dikasih bumbu kaldu sapi gitu. Aduh seneng banget sih hidup di sini di Kanada nih. Nggak ada banjir di sini ya, makanya aku yang berapa hari ini aku males expose mengenai apa yang terjadi di Indonesia karena aku udah gerem ya kan. Mereka tuh udah penebangan hutan tuh di hutan di Medan itu tuh di Sumatera itu udah zaman lama guys. Jadi bukan baru-baru ini, udah bertahun-tahun ya kan. Dan kakakku dulu waktu tinggal di Medan Tarutong, mereka tuh kenal pemerintah, mereka tuh ya ada salah satu perusahaan milik salah satu ya tahulah pejabat itu tugasnya tuh menebang hutan pinus ya di sana guys. Makanya di sini ya di kota Edmonton tuh kenapa tidak semua lahan bisa dibangun peraturannya begini sangat ketat ya, karena di sini ini sangat menjaga lingkungan ya kan. Kayak di sini kan bangunan mana ada bangunan tinggi-tinggi banyak-banyak gitu kan, nggak ada, karena itu akan membuat permukaan tanah turun. Kayak di Jakarta lihat, mana ada sih hutan-hutan taman yang ada hutan-hutannya gitu. Kalau di sini kan Edmonton dibatasin ya kan, ini nggak boleh dibangun. Jadi bangun sini ini nggak sembarangan, semua ada izin ya kan. Ganti atap aja, ganti rumah aja, ganti warna aja harus pakai izin, nggak sembarangan guys ya. Nah itu
Dan juga sini ada kayak daerah Banff. Banff itu kayak puncaknya Jakarta. Mana ada bikin villa-villa seenak jidat, nggak ada guys, nggak ada. Jadi benar-benar itu dilindungi, mereka jaga kelestarian alam, hewan-hewan gimana biar itu nyebrang, dibangun jembatan beruang itu bisa nyebrang kayak di video aku kalau kalian nonton ya yang perjalanan ke Banff, aku amazed banget, gila bangun jembatan sampai jembatannya tuh ada pohon-pohon gitu jadi supaya beruang itu nyebrang nggak nyebrang dengan di highway gitu guys, sampai sebegitu detailnya loh mereka memperhatikan lingkungan hidup. Di negara kita mana ada guys, ya kan, sedih gitu ngeliatnya ya. Di sini juga kan nangkap ikan, mancing ikan nggak boleh sembarangan, harus pakai license ya kan. Makanya suka kalian lihat video viral kan ada orang-orang India gitu mancing tanpa license gitu kan, nggak boleh. Ikan yang belum saatnya untuk dipancing itu nggak boleh diambil, harus dilepaskan lagi karena itu masih ikan ya. Makanya kalau di bule sini ngeliat kita makan ikan teri, mereka bertanya-tanya, hah? You eat a baby fish? Kayak si Bubu. Dia nanya, kamu makan ikan teri? Itu kan ikannya emang boleh di negara kamu? Iya, ini makanan yang terenak di dunia aku gitu. Jadi ya seperti itu guys. Dan ini aku kasih tahu jalan highway ya. Nih, enak kan highway di sini. Ya cuman kalau udah winter gini harus pelan-pelan. Ini hari Sabtu nih. Masuk Pak, masuk, dari kasih jalan. Lexus juga itu masih ragu ya. Ini aku nggak speed aku cuman berapa nih, 68 ya, 68 doang nih aku, ya 67, 68 lah. Ini jalan udah dibersihin. Kalau kalian nggak coklat-coklat itu karena sudah ditaburin pasir, kerikil, lada, ya bumbu-bumbu rempah yang ada di Indonesia itu ditabur-taburin sini guys, ya kan. Aduh tuh ada mobil rusak tuh di pinggir jalan tuh, mobil apa sih? Masuk mobil baru tuh Mazda. Iya. Mobil sini ada gila-gila. Kok gue jadi ikut-ikutan pelan gara-gara mobil depan. Aku ke Costco cuma beli wine doang sih buat si Bubu. So, Christmas ini kita di sini aja, tapi nanti mungkin akhir tahun aku ke Victoria Islands sama teman aku, sudah booking tiket sih, cuma 4 hari doang. Jadi January 1st aku udah balik ke Edmonton. Aku belum pernah ke BC Victoria Island, bukan Vancouvernya ya. Jadi daerah kepulauan Victoria, namanya Victoria. Kayak nama gua kan Victor gitu kan. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Tuh jalanannya tuh kan nih. Kan warnanya coklat kan, mirip kayak bumbu Royco kan. Ini rasa kaldu loh guys ditaburin ya. Jadi ada infused kaldu-kaldu sedikit gitu ya. Dan ditabur garam Himalaya guys. Jadi mahal ini loh prosesnya. Makanya kebayang kalau Indonesia bersalju gitu ya, berapa pajak yang harus kalian bayar ya guys. Karena ini semua dari pajak, nabur-nabur garam ya kan. Hiring company-nya, hiring company yang buat nabur-nabur ini. Belum itu nanti kalau udah summer bersihinnya lagi, udah masuk spring mereka harus bersihin lagi, itu cost. Abis itu mereka harus bersihin jalan ini, disapu, disikat, dibersihin ya kan, gitu. Kerja mereka tuh seperti itu aja. Kalau di Indonesia kan nggak ada pemerintahnya, bersihin jalan juga mungkin setahun sekali kali ya. Di sini ya seperti itu guys. Kalau udah salju turun,
perusahaan-perusahaan yang di-hire untuk bersihin salju di seluruh kota ya jalan. Makanya sini banyak kan orang-orang India tuh mereka bikin duit dengan bikin perusahaan ini. Walaupun under City Edmonton, tapi kan mereka kan punya subkontraktornya gitu. Siapa yang jalan ya? Orang-orang itulah, orang-orang gitu. Nggak mungkin. Orang-orang kulit putih mana mau kerja-kerja kayak begitu ya. Aduh si bapak ini mau mundur. Ini bapak ini mundur dikit kasih jalan spesial. Suasana pagi seperti ini guys, pagi-pagi di sini. Kalian nggak dengar suara ya karena mobil ini sih. Coba kalau dibuka tuh. Dengar kan suara mobil. Aduh, itu orang lari pagi apa lagi apa sih itu? Jalan pak, jangan malu-malu, jalan. Gue nggak tahu itu orang lagi lari pagi atau apa, nggak ngerti. Ini kan video yang kalian tunggu-tunggu ya kan, suasana winter. Emang suasana winter di Kanada itu maksudnya di luar negeri itu enak ya guys. Tapi sebenarnya ada penderitaan di balik itu yang kalian nggak bisa lihat gitu ya kan, yang kalian nggak bisa rasakan gitu kan. Kalau setelah kalian sudah hidup bertahun-tahun di sini gitu, yang kalau melihat winter tuh, oh my god, snow god, oh my god, blizzard, oh my god, freezing rain, oh my god, gitu loh. Jadi tapi dengan suasana perubahan cuaca itu tuh kalau kita ketemu orang asing itu kita ngobrol gitu. Oh my god, thanks God today snow. That's how you start conversation with Canadian. Begitu juga dengan tamu aku ya. Kadang kayak tamu aku kan udah snow gitu, makanya aku setiap tamu klien aku kasih gap 1 jam different ya kan. Aku misalnya jam 3 ntar terima lagi jam 4 karena dengan suasana winter gitu mungkin mereka bisa telat, mereka bisa apalah ya. Jadi kadang kayak waktu itu I'll be behind like 15 minutes, the driving so bad, the roads is so slippery, I do understand, don't worry, take your time, drive safely. Aku bilang kayak gitu ya karena aku bilang my next clients will be at this time, so jadi mereka tahu gitu. Apalagi kan aku sebagai terapis, jadi komunikasi itu penting banget ke klien kita. Misalnya reminder apakah mereka akan tetap datang untuk ke decision itu, kita harus kirim reminder karena kan kadang mungkin mereka bookingnya kan kayak waktu itu kan booking misalnya 4 hari yang lalu. Kalau kita nggak reminder mereka lupa ya kan, mereka oh iya gitu, terus harus tanya apakah kamu akan datang atau enggak gitu loh. Ini jam 9 aja pagi-pagi Costco udah kayak begini guys. Ini mereka bukanya jam 9 loh, tapi udah ramai begini banget ya. Gila, padahal gue cuma mau beli wine doang loh. Pak, nyetir lihat. Oh shit. Gila ramai banget nih guys. Kayaknya susah juga. Udahlah di sini aja deh. Parkir sini aja deh yang gampang guys. Ini belum buka aja udah parkiran susah begini. Oke guys, aku udah nyampe. Aku cuma beli wine doang. Ya, bye. Minum dikit guys, haus aku ngomong. Aku udah sampai di Costco. Ini belum jam 9 guys, belum jam 9 aja udah rame begini. Ya. Pusing ya, tapi cuacanya bagus ya. Ih cakep banget nih. Background lightnya di belakang gue, jadi muka gue kayak glowing gitu ya. Pakai Kiehl's nih, Bo. Kiehl's emang gila ya. Cakep banget tuh guys tuh suasana di sini tuh guys. Wow. Parkiran udah penuh begini, parkiran udah penuh. Ini mau buka jam 9. Costco udah segambreng aku ke 91st Avenue nih. Sudah sepenuh ini. Gila. Aku sini cuma beli wine aja sih, nggak mau beli yang lain-lain. Tapi tunggu dulu, aku harus lihat SMS. Kadang si Bubu tiba-tiba, can you please get me this? Can you please? Gitu loh. So, ya. Yeah. Jadi salju-salju udah mulai mencair. Ini dingin guys, tangan gue tuh dingin megang kamera. Jadi kalian harus respect ya kan. Kenapa gue kamera agak goyang-goyang.
Suasana dalam Costco seperti ini guys. Dalam suasana Costco seperti ini guys. Aku mau kencing dulu. Nah ini gue nggak tahu mau beli apa di sini. Seperti ini guys dalam Costco. Seandainya Costco buka di Indonesia ya, itu lotte pada mati deh. Kita tempat beli wine-nya seperti ini guys. Dan banyak jual alkohol. Aku langsung ke sana. Ini ada eggnog. Oh, eggnog $27. Tempting. Kita mau beli. Loh, banyak si bubu mana? Lah, kagak ada. Banyak si bubu nggak ada. Banyak si bubu biasa di situ guys, kok nggak ada ya? Ditaruh di depan guys karena lagi promo. Kita harus tanya sama orang gitu. Nggak ada di depan sini loh. Lucu nih. Ini minumannya lucu banget. Zodiac sign. Lucu. Cobra. Kelinci ada nggak kelinci? Mana kelinci gue? Kok nggak ada kelinci? Oh ini babi. Kelinci nggak ada. Mana sih? Ini anjing. Ini apa nih? Kuda. Babi. Mana kelincinya? Iya sio kelinci. Lucu juga. 179 loh. XO brand. Gila keren banget. Keren. Lucu ya, Bu. Di sini dia guys, wine si bubu. Shiraz $29. Tadinya aku 3 box karena 29,9. Sekarang gue bingung, gue parkir di mana tadi ya? Lupa. Gila dingin banget. Tangan gue sampai kering gini loh. Makanya kalau udah dingin, musim dingin ini harus pakai moisturizer tuh tebal, ya kan? Kalau nggak kulit kita cepet kering guys. Yuk kita sekarang aku mau ke Staples, habis itu pulang karena klien pertama jam 11. Gila guys, ini dingin banget. Wow. Gila. Gue nggak pakai glove gitu guys, jadinya. Ini banyak orang beli gas gitu guys. Gila nih orang pada nggak mau ngalah semua ya. Kagak ada yang mau ngalah ya, setan semuanya. Mobil canggih banget sih sensornya. Gue tuh sampai pasang nutup kepala, tangan gue dingin banget. Bentar ya Pak, gantian. Tadi gue mau mundur nggak dikasih juga. Ini kalau dingin gini tangan langsung kering gitu, jadi kayak halus gitu guys. Megang setirnya jadi halus banget. Kita hati untuk tuh gila ya. Makanya kalau udah winter tuh biasa gitu ya, kalau orang misalnya flu gitu, kayak kemarin tamu gua, aduh udah mulai kayak flu gitu ya, pulang di unit Kleenex gitu kan. Terus aduh gue langsung cuci tangan ya kan, soalnya kalau gue kena pilek dari dia ya wah salam lah ya. Kita lihat ke depan guys. Aduh gila, seperti ini suasananya ya.
Pantesan aja tangan gue udah kayak ditampar-tampar. Minus 15 derajat guys. Ternyata minus 15 derajat. Pantes ya bu. No wonder tangan gue kayak disayat-sayat gitu guys. Darah itu merah jenderal. Ini kenapa nggak jalan sih? Dan kita punya hati untuk menyakiti dirimu. Kayaknya di sini deh belum ya. Steppers bisa kali. Ngeri-ngeri sedep gitu loh, nginjak rem ternyata situ ada black ice. Jadi tuh kayak gini kan, main langsung aja nih nyayat nih si gendeng. Coba tadi kalau gue main langsung aja, saya nabrak tuh tadi. Jadi ya kalau nyayat itu di winter itu ya harus lihat kiri kanan, kaca spion depan belakang. Apakah kita nginjak rem mereka siap gitu kan? Karena ada orang mungkin lagi di mobile lah, lagi mainin HP-nya lah, sentex lah, macam-macam gitu. Jadi harus cergap. Four-way stop guys, jadi kita main Cilukba. Siapa yang dulu nyampe, dia boleh maju. Gila. Matahari. Sini ya walaupun winter kita dapat mataharinya tuh nggak ada diskon-diskon kayak di Matahari gitu guys. Sini diskonnya full ya, 100%. Coba kalau di Vancouver ya kan, atau kota-kota lain gitu kan. Ini gimana sih jalannya ke sana? Terus sih. Ya kan? Kalian dengar suara itu nggak sih? Gesekan kan gitu. Beda ya suasana ini gue. Hiraukan bunyi keresek-keresek di belakang. Di bagasi gue. Au. Sampai mobil ini aja kita parkir nih. Gue staples dulu guys. Guys lanjut, all done, so kita pulang. Staples dan kalau pos sekarang jam berapa sih? Jam 10. Nah, ada satu lagi yang ke kantor pos tapi nggak mungkin aku kerjain sekarang. Betul gila, cakep ya kalau putih-putih begini. Putih-putih, enaknya daerah South tuh gitu guys. Kita kemana-mana tuh cuman one slot aja kita udah nyampe kemana-mana gitu loh. Ya, one spot gitu udah nyampe kemana-mana. Aku bahagia banget tahun ini aku bisa menggunakan LOE. Karena selama 5 tahun kerja di Amazon aku nggak pernah nge-LOE. Jadi aku tuh LOE itu leave of absence is unpaid leave. Jadi waktu itu aku ngambil Oktober terus ngambil lagi Desember. Mungkin tahun depan aku akan ngambil April terus November ke Desember, 2 bulan langsung. Biar nggak usah kerja di bulan-bulan yang sibuk. Chick-fil-A, aduh. Ini belokannya.
winter gini kita udah nggak bisa ngeliat pembatas jalan ya. Jadi kita kayak gitu kan belok kiri ya, kita ngikutin dia aja tuh. Ada panah tuh di atas depan tuh guys, kalau kalian lihat tuh ya, kita ngeliatin panah itu. Nanti kalau kalian udah terbiasa di Kanada juga terbiasa dengan peraturan-peraturan di sini gitu ya. Cuman masalahnya di sini kalau hijau tuh nggak bisa belok kiri. Jadi harus nunggu, ya kan, nunggu. Ini aku kalau nggak ngedit video harusnya pakai ini kali ya, laptop apa gimana ya? Soalnya kalau pakai handphone nanti aku nggak bisa ngecek ini kalau ada SMS masuk. Ya harus pakai laptop atau pakai iPad ya. Bagus Pak, kasih sign. Jadi kan aku tahu. Kadang ada orang yang nggak ngasih sign gitu, padahal dia mau lurus atau mau apa gitu. Jadi aku tidak tahu gitu guys jadinya. Ini biasanya sini ada tukang minta-minta nih, pengemis gitu, diri di situ guys. Saya nggak tahu dah, saat ini nggak ada lagi. Truk gede. Pasti kalian seneng ya melihat suasana winter di sini ya. Kalian senang melihat penderitaan aku nyetir. Bang Pada nyetirnya ngesot-ngesot. Bang Pada lagi emosi. Pasti itu kan yang kalian mau kan? Hah? Aku kalian. Ngeliat kesusahan aku menyetir di musim winter gini kan. Langit lagi cerah guys, nggak snow, cuman minusnya ini di luar minus 15. Makanya pas gue keluar tuh kok tangan gue kayak disabet-sabet gitu, kayak disilet-silet gitu loh guys, pedesnya. Mana gue nggak pakai sarung tangan, gue nggak pakai body lotion. Ini sensitif banget ya. Dia langsung ngerem sendiri loh mobil ini. Belakang gue truk lagi. Kadang truk ini suka nggak tahu diri gitu loh. Udah gede badannya. Kira orang India lagi. Canadian Tire. Jadi makanya tuh kalau di jalan tuh gue selalu berdoa, apalagi udah winter gini ya guys. Doanya dikencengin. Sabar kau truk, jangan kau motong aku ya, ku potong kau ya. Ku potong pidong kau ya kalau motong aku. Udah badannya gede. Mas sabar. SMS ya. Kalau ada yang mau
laut. Kalau winter sepanjang tahun kayak gini doang, nggak ada salju mah enak ya guys. Saljunya mungkin sehari, 2 hari datang gitu. Jangan seminggu misalnya datang bisa 4 kali. Wah itu udah terlaluan. Apalagi kalau sini, kepala gue udah pusing kan tadi kena itu tuh -15. Gue harus minum yang hangat-hangat, minum Tylenol deh. Tadi mau nge-gym juga males, nge-gym di bawah aja ntar. Capek banget ya, mataharinya terang. Udah pada sini sekarang. Awas kau Eda, berhenti kau. Gue kalau ada nyetir perempuan gue mendingan ngalah deh. Lebih suka lihat sini guys. Kalau yang pojok sono susah beloknya, kalau ini lebih gampang. Ini tempat rental mobil tuh guys. Ih, mau kemana ini mobil, kenapa berhenti? Ada
setan-setannya mobil truk itu berhenti. Untuk mobil yang depan ini sigap dia. Kayak gitulah guys kalau winter ya. Ada orang mungkin ngeliat-ngeliat nyari alamat lah atau apa. Untuk mobil sedan depan ini sigap loh kalau nggak dia. Nah ini bagus, ini dikasih lampu merah. Harusnya perapatan yang dekat rumahku juga harusnya kasih lampu merah juga tuh biar enak tuh. Semua klien gue yang pas ke rumah gue tuh bilang, I like your neighborhood katanya. It's very organized, clean. Ya iyalah. Perumahan baru, enak, rapi, tertata rapi. Perumahan sini perumahan mewah. Kalau kata orang. Ini supaya licin tuh biasa dari sini nih. Silo banget sih. Dan tuh lihat orang-orang pada membersihkan salju. Enak kan kalau punya rumah bersihin salju. Tuh kayak gitu guys kalau punya rumah di sini. Lu mau bersih-bersih salju tiap hari, makanya lebih enak lu tinggal di kondo. Cuman bayar kondo, view udah rapi semua, lihat tuh. Udah ada yang bersihin tuh kalau punya kondo tuh. Cakep juga nih, boleh sini mas. Abis bersih-bersihin salju, mijet ya sama Mas Panda. 339 unitnya. Lupa ngambil uang kunci lagi. Tapi ini sekarang sensornya cepet loh. Tuh. Kayaknya udah dibenerin kali ya, sensornya cepet loh bukanya. Oke guys, sampai sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.